Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Trizalianti. Saya akan mempresentasikan tentang manajemen atau penyelesaian masalah serta proses manajemen atau penyelesaian masalah. Terkait kaitan kasus Shopee dengan resolving reputation risk. Manajemen masalah atau penyelesaian masalah. Beberapa masalah tidak sepenuhnya dapat diselesaikan, jadi perlu manajemen dari waktu ke waktu. Perubahan iklim misalnya, adalah masalah yang didorong secara eksternal yang oleh banyak perusahaan global dianggap sebagai resiko terhadap reputasi, tetapi bukan masalah yang dapat mereka selesaikan. Strength atau kekuatan. Berdasarkan subbab di atas, kekuatan Shopee untuk permasalahan ini adalah memiliki manajemen permasalahan yang baik. Mereka dapat melakukan perubahan dan inovasi yang baik untuk menguatkan kembali citra positif mereka dan meminimalisir risiko yang terjadi. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Kelemahan Shopee berdasarkan subbab di atas adalah dalam memanajemen masalah yang ada, Shopee tidak membutuhkan waktu yang sebentar. Mereka harus berpikir dan berpikir kembali dari waktu ke waktu, sehingga menimbulkan kelemahan untuk dapat memperbaiki segalanya dengan cepat dan efisien. Selanjutnya ada opportunity atau peluang. Berdasarkan subbab di atas, peluang Shopee di sini adalah dapat kembalinya citra positif di masyarakat karena telah mengklarifikasi dan menyelesaikan permasalahan dengan penuh perhitungan yang matang. Terakhir ada threat atau ancaman. Ancaman yang akan dialami Shopee berdasarkan subbab di atas adalah adanya penurunan pesat terhadap angka citra positif dan untuk mereka yang bekerja di dalamnya akan melakukan berbagai aksi yang dapat merugikan pihak Shopee sendiri, seperti mogok kerja, demo atau aksi protes pekerja, dan hal merugikan lainnya. Selanjutnya ada proses manajemen masalah. Proses untuk manajemen masalah harus sederhana. Sistem yang berbelit-belit mendorong penundaan, bukan resolusi. Semakin banyak waktu yang dihabiskan orang untuk mengelola sistem manajemen masalah, semakin sedikit waktu yang mereka habiskan untuk benar-benar mengelola masalah. Strength atau kekuatan. Kekuatan Shopee berdasarkan subbab di atas adalah bisa menciptakan resolusi yang tepat dengan mempertimbangkan manajemen masalah agar tidak berbelit-belit. Kedua ada weakness atau kelemahan. Kelemahan Shopee berdasarkan subbab di atas adalah adanya kemungkinan proses manajemen masalah yang dilakukan akan membutuhkan waktu yang lama sehingga tidak memungkinkan untuk menimbulkan hasil kurang baik dalam prosesnya. Selanjutnya ada opportunity atau peluang. Peluang Shopee berdasarkan subbab di atas adalah peluang untuk memanfaatkan proses manajemen masalah sebagai langkah yang sebaiknya diambil dengan perencanaan yang matang dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Selanjutnya ada threat atau ancaman. Ancaman yang dialami Shopee berdasarkan subbab di atas adalah kemungkinan menciptakan hasil proses manajemen masalah yang kurang baik dikarenakan adanya rencana yang kurang matang sehingga menjadi proses manajemen yang berbelit-belit. Kompetensi manajemen masalah. Seperti biasa, intervensi proses ini perlu didukung dengan kompetensi. Sementara sebagian besar organisasi menawarkan semacam pelatihan manajemen krisis kepada staf kunci mereka. Hanya sedikit yang menawarkan pelatihan manajemen masalah ini. Ini mungkin dapat dimengerti mengingat banyaknya orang yang memiliki peran penting dalam tim manajemen masalah pada waktu tertentu. Namun, ada beberapa kompetensi utama dalam manajemen masalah yang dapat dinilai dan ditingkatkan bahkan tanpa program pelatihan penuh. Kekuatannya, berdasarkan subbab di atas, adalah adanya kelebihan yang dimiliki oleh salah satu staf kunci Shopee dalam melakukan kompetensi manajemen masalah, sehingga dapat meminimalisir krisis yang semakin berat dan dari adanya permasalahan yang dialami. Selain itu, karena salah satu staf yang memberikan statement itu adalah orang yang memiliki kompetensi, jadi lebih memungkinkan bahwa masyarakat percaya dengan statement yang dikeluarkan olehnya. Lalu kelemahan Shopee berdasarkan subbab di atas adalah tidak adanya pelatihan manajemen masalah yang dapat mendukung di dalam kompetensi manajemen masalah terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Lalu peluangnya adalah adanya peluang untuk melakukan kompetensi manajemen masalah dengan baik dikarenakan telah memiliki staf kunci yang dapat bekerja dengan baik untuk bidang ini dan terhadap masalah yang dihadapi. Lalu ancamannya adalah berdasarkan subbab di atas karena kurangnya kepelatihan manajemen masalah, maka kompetensi manajemen masalah yang Shopee lakukan kemungkinan akan menghasilkan sebuah resolusi yang kurang baik terhadap masalah yang sedang dihadapi. Lalu pengembangan strategi masalah. Tujuan akhir dari proses manajemen masalah adalah untuk menemukan dan melaksanakan strategi yang tepat yang akan memindahkan masalah yang teridentifikasi dari suatu risiko reputasi ke status terkelola atau ke resolusi.
Pilihan kunci biasanya akan terbagi dalam dua kategori utama, yaitu mengubah apa yang dilakukan organisasi atau mengubah perdebatan. Sebagian besar strategi manajemen masalah untuk masalah eksternal cenderung melibatkan beberapa kinerja nyata atau perubahan strategis bersama dengan komunikasi terkait atau kampanye urusan publik. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko melalui perubahan, sementara pada saat yang sama mengarahkan perdebatan ke wilayah yang lebih baik atau lebih aman jika memungkinkan. Kekuatan yang dimiliki Shopee ialah pihak Shopee mampu menanggapi secara ringkas dan jelas terkait permasalahan kasus tersebut. Pihak dari Shopee mampu mengubah perdebatan yang terjadi di masyarakat menjadi suatu kekuatan dan menciptakan kompetensi baru dengan para pesaing yang dianggap memberikan insentif lebih rendah kepada kurirnya dibandingkan dengan mitra kurir Shopee Express. Lalu kelemahannya terletak pada bukti-bukti yang kurang konkret terkait perbandingan insentif kurir dengan para pesaing. Selain itu, pihak dari Shopee hanya memberikan tanggapan sanggahan tanpa melakukan perubahan terhadap sistem yang dianggap bermasalah. Perubahan yang dilakukan tidak terlalu strategis karena tidak adanya kampanye publik. Lalu peluangnya adalah dapat membuka peluang bagi Shopee untuk dapat menunjukkan bahwa Shopee memiliki sistem kerja yang telah sesuai dengan peraturan dan dapat dengan mudah bersaing dengan para kompetitor. Selain itu, peluang lainnya adalah meningkatkan rasa kepercayaan konsumen terhadap Shopee. Peluang lainnya adalah dengan dikeluarkannya tanggapan bahwa Shopee membayar upah kurir yang lebih tinggi daripada kompetitornya, memungkinkan banyak orang yang akan tertarik untuk menjadi mitra kurir Shopee Express. Lalu yang terakhir adalah ancamannya, adalah kemunculan kompetitor baru yang dapat menyaingi Shopee. Selain itu, jika kasus yang sama terulang lagi, akan lebih sulit bagi Shopee untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat karena tidak dilakukan perubahan sistem yang jelas karena kurangnya stakeholder yang menangani masalah di bidang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Yuliana Putri dengan nomor hadir 40. Selanjutnya adalah catatan singkat tentang mengkomunikasikan risiko. Komunikasi risiko adalah disiplin komunikasi khusus. Risiko terhadap reputasi ini muncul ketika komunitas, politisi, kelompok, kepentingan, atau masyarakat pada umumnya marah oleh persepsi risiko baru yang mereka yakini dibebankan kepada mereka oleh organisasi atau sektor. Komunikasi risiko sebagai bagian dari strategi komunikasi yang lebih luas berusaha untuk mengatasi masalah dan menanggapi emosi, sehingga memulihkan beberapa rasionalitas untuk perdebatan kontroversial. Komunikasi risiko jauh lebih mudah bila ada keuntungan langsung dan nyata bagi mereka yang menanggung risiko. Untuk stretch atau kekuatan, Shopee mampu meredam amarah masyarakat akibat isu tentang upah murah yang kurir Shopee Express terima dan menjelaskan bahwa upah kurir Shopee terima sudah sesuai dengan harga pasar, bahkan lebih tinggi dari kompetitor lainnya. Untuk weakness atau kelemahan dari Shopee dalam subbab ini yaitu strategi komunikasi yang dilakukan sebagai solusi permasalahan itu kurang luas. Pihak Shopee tidak menggunakan strategi komunikasi selain konfirmasi tertulis. Selanjutnya adalah opportunity atau peluang yang didapatkan, yaitu bertambahnya minat para pembaca untuk menjadi mitra kurir Shopee karena adanya klaim upah yang lebih tinggi dibanding kompetitor lainnya. Dan yang terakhir, untuk threats atau ancaman yang mungkin terjadi yaitu terulangnya kembali masalah tersebut jika pihak Shopee tidak dapat menyusun strategi komunikasi risiko yang tepat dan rasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Rivaldi. Dalam video ini saya ingin melanjutkan membacakan materi mengenai perubahan strategi manajemen masalah. Industri tidak secara mendasar mengubah produk atau layanan atau rencananya. Itu pada dasarnya memenangkan argumen. Namun terkadang perusahaan berada di pihak yang salah dalam argumen dan perubahan adalah satu-satunya strategi. Strength atau kekuatan Shopee berdasarkan subbab ini adalah Shopee berhasil menempatkan diri sebagai perusahaan startup yang memberikan pelayanan terbaik untuk pengguna maupun mitra mereka seperti misalnya kurir. Selain itu, kesuksesan kampanye 4.4 Megasale yang diadakan dianggap tidak hanya menguntungkan bagi pengguna, namun juga dirasakan oleh kurir Shopee itu sendiri, karena adanya insentif tambahan yang diberikan pihak Shopee kepada para mitra kurirnya. Shopee juga berhasil melakukan manajemen masalah yang baik dan dapat menghindari resiko kerusakan reputasi yang besar. Berikutnya ada weakness atau kelemahannya, adalah strategi perubahan belum dilakukan secara maksimal, dikhawatirkan masalah tersebut akan berulang di kemudian hari. Lalu opportunity atau peluangnya adalah Shopee menjadi tujuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dan menciptakan peluang kerja baru bagi para calon mitra yang belum bergabung. Hal tersebut karena Shopee telah berhasil mengendalikan isu yang terjadi dan mengurangi risiko reputasi besar.
Threats atau ancamannya adalah kemungkinan resiko reputasi yang lebih besar apabila strategi manajemen tidak berjalan secara konsisten, seperti dapat kehilangan mitra atau kepercayaan pengguna terhadap Shopee. Ya, mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.